Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9 kembali bertemu lagi di pelajaran seni budaya pertemuan ke-14. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang latihan dan teknik olah vokal. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS-nya, kemudian disiapkan alat tulisnya. Silakan dicatat materi-materi yang dianggap penting nanti untuk menjawab latihan soal di akhir. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik olah vokal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik olah tubuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan teknik olah vokal. Ya, pada latihan teknik olah vokal banyak hal yang harus diperhatikan. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan olah vokal. Teknik vokal adalah bagaimana cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi kalau bicara vokal berarti kita sama saja bicara tentang bagaimana cara memproduksi suara agar suara yang kita keluarkan ketika pementasan itu benar-benar suaranya itu jelas, kemudian indah terdengarnya, lalu merdu dan nyaring jika memang ada tekanan-tekanan di bagian beberapa suara. Dalam teknik vokal ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang namanya artikulasi. Artikulasi di sini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, mulai dari pengucapan huruf konsonan, huruf vokal, dan seterusnya bahkan hingga kata dan kalimat. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah pernafasan, yaitu usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Jadi teknik mengolah pernafasan. Kemudian resonansi, yaitu suatu gejala pemantulan kembali bunyi yang dikeluarkan oleh pita suara. Jadi merupakan suatu gema yang timbul karena adanya ruangan yang memiliki dinding yang keras sehingga sanggup memantulkan suara. Lalu ada yang namanya prasering atau pemenggalan kalimat, dan yang terakhir harus ada ekspresi. Ya. Kemudian unsur-unsur dalam teknik vokal. Jadi artikulasi berkaitan dengan pernafasan, ya. Kata yang kita keluarkan, pengucapan kata yang kita keluarkan itu akan berhubungan dengan pola pernapasan. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, lalu dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Nah, dalam teknik pernapasan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama namanya pernapasan dada. Berarti nafasnya diambil nafas kemudian ditahan di bagian rongga dada. Biasanya pernapasan dada hanya untuk nada-nada rendah, namun akan berakibat penyanyi mudah lelah, ya, atau orang yang bicara akan merasa mudah lelah. Kenapa? Karena hanya disimpan di bagian rongga dada. Kemudian pindah ke agak bawah, yaitu pernapasan perut. Udara cepat habis, kurang sesuai digunakan dalam bernyanyi karena akan cepat lelah. Nah, kalau pernapasan perut biasanya kalau untuk penyanyi tidak digunakan, namun biasanya akan digunakan pada pementasan drama. Biasanya pernapasan perut akan berpengaruh pada suara-suara yang membutuhkan ekspresi. Misalnya seperti nada marah, kemudian kita mengungkapkan kata-kata yang bersifat memuji. Nah, itu akan membutuhkan pernapasan perut, ya. Nah, kalau pernapasan perut berarti kita ketika tarik nafas, kemudian menahannya di bagian rongga perut. Lalu yang terakhir, nah ini namanya pernafasan diafragma. Mungkin waktu di kelas 8 sudah sering mendengar kata-kata ini. Dalam pementasan teater, pernapasan diafragma itu paling cocok untuk beberapa adegan yang sifatnya berkata atau bicara yang durasinya lama.
ya, atau bagian dia untuk berkomunikasi itu lama dalam sebuah pementasan. Karena kenapa? Karena pernapasan diafragma itu nafas kita mudah diatur, ya, yaitu tengah-tengah antara rongga dada dengan rongga perut, ya, posisinya. Kemudian di situ juga kita akan memiliki power suara kita tuh akan stabil dan mengeluarkan energi suara yang baik, ya. Biasanya kalau di pementasan teater, penggunaan pernapasan diafragma ini digunakan ketika seorang aktor atau artis kebagian slide bicara yang lumayan panjang teksnya, sehingga dia akan menggunakan pernapasan diafragma. Kemudian yang selanjutnya adalah tata suara. Nah, kalau sudah jelas tadi artikulasinya, kemudian sudah jelas itu pernapasannya, maka sekarang kita juga harus mengatur pola suara kita. Oke, tata suara adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan output suara yang baik dan enak kita dengarkan, serta mempunyai kesan artistik. Jadi bukan hanya enak didengar, tapi mengandung kesan artistik atau kesan seni. Ilmu tata suara dipelajari untuk merancang hasil suara berkualitas pada pembuatan produksi acara radio, televisi, dan film. Dalam hal ini kita fokus pada acara film, ya, atau teater. Kenapa harus tata suara? Suara dalam siaran radio, televisi, dan film itu terdiri dari banyak sumber yang harus diseimbangkan dan diselaraskan. Misalnya ada suara alam, objek, misalnya itu menirukan suara manusia, hewan, atau mesin. Kalau dalam pantomim, berarti kita kan tidak menggunakan suara, tapi menggunakan ekspresi. Tapi dalam teater, kita harus menggunakan suara. Suara musik, suara narasi, kemudian untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan suara dari berbagai sumber, dilakukan proses mixing atau penata suara untuk menghasilkan suara yang harmonis sehingga enak didengar. Jadi dikombinasikan dari berbagai macam suara tadi untuk menjadikan satu suara yang harmonis dan enak didengar. Nah, sekarang kita akan belajar teknik vokal, latihan teknik vokal. Tadi di depan sudah disampaikan terkait dengan artikulasi, ya, yang berarti kejelasan nada dan kata-kata. Artikulasi merupakan teknik memproduksi suara yang baik. Jadi bagaimana cara kita memproduksi suara agar kata-kata yang kita ucapkan tadi benar-benar jelas, nyaring, dan merdu. Apabila kita terbiasa bicara dengan jelas, nyaring, dan merdu, maka artikulasi yang akan kita ucapkan juga akan lebih jelas, ya. Nah, bisa nggak Bu latihan? Bisa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam artikulasi agar dapat memperindah suara kita, ya. Di sini fokusnya ke nyanyian karena biasanya artikulasi ini digunakan untuk latihan menyanyi. Namun tidak ada salahnya bahwa dalam teater juga kita masih membutuhkan teknik dalam latihan dalam artikulasi. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah pertama bentuk mulut saat menyanyikan vokal A, I, U, E, O. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika bentuk mulut saat menyanyikan vokal A, I, U, E, O. Ya, itu mulai dari yang pertama. Lalu yang kedua, ini huruf vokal ini harus benar-benar diucapkan karena artikulasi yang pertama itu akan terlihat dengan jelas ketika kita mengucapkan huruf vokal dengan jelas juga, ya. Kemudian melatih alat-alat artikulasi. Di situ ada latihan bibir, latihan untuk tekak, latihan untuk lidah, latihan untuk gigi, dan latihan untuk langit-langit. Oke, berikut ini ada contohnya. Nah, ini adalah yang pertama dulu. Ini bentuk mulut ketika mengucapkan A. Misalnya mama, maka A-nya tuh huruf vokal A itu harus sangat jelas, mulutnya terbuka. Ya, nama, maka mulut kita tuh harus benar-benar terbuka jelas, gitu ya, ketika kita mengucapkan huruf A. Lalu ketika bentuk mulut mengucapkan I, maka giginya yang diratakan I, seperti itu. Lalu bentuk mulut ketika mengucapkan E,
ya. Maka seperti orang senyum, gitu ya. Tapi menarik huruf di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ini bentuk mulut ketika vokal A, posisi lidahnya. Ini bentuk mulutnya A, lalu ini posisi lidahnya diam di bawah. Ya. Bentuk mulut I. Nah, berarti posisi lidahnya tertahan nih di sini. Ya, I, coba aja kalau kita mengucap huruf I, gitu kan ya. Kemudian ketika kita mengucap huruf U, maka lidah akan ikut maju. Ya, di sini lidahnya, di sini rongga udaranya di langit-langit. Ketika kita menyebut huruf E, maka lidah kita tertahan di bawah. Ya, O, maka posisi lidahnya mengikuti bentuk mulut. Ya, ini bisa dicoba di rumah sambil kamu mengikuti, nanti kamu akan paham sendiri posisinya di mana. Ya, posisi lidahmu adanya di sebelah mana. Kemudian yang selanjutnya adalah rahang. Ya, rahang dan gigi. Ini adalah latihan rahang. Ketika mulut membuka, terus menggerakkan gigi dan rahang ke sebelah kanan, sebelah kiri, maju, ya, mengangkat rahang, kemudian dikebawahin rahangnya. Jadi permainan bagian rahang ya. Rahang tuh adanya di sini, rangka mulut ya. Kemudian di bagian yang terakhir. Ya, ini juga sama, bisa dicoba di rumah. Lalu yang selanjutnya tadi lidah, kemudian langit-langit. Nah, ini bentuk langit-langit kita ketika bentuk mulut vokalnya A. Ya, ini yang ada tanda panah kecil, kamu bisa lihat. Ya, ketika kita membuka mulut atau ketika kita mengucap huruf vokal yang sifatnya terbuka, maka langit-langit kita akan mendapat udara, ya, sehingga nanti di situ akan memantulkan suara kembali yang mempengaruhi artikulasi kita, ya. Makanya ketika huruf vokalnya A harus terbuka, ya berarti mulutnya dibuka supaya apa? Supaya pantulan suara yang keluar itu juga jelas, ya. Begitu juga dengan huruf yang harus menutup, justru bukan harus terbuka. Misalnya E, I, itu yang harus tertutup langit-langitnya gitu ya. Sehingga pantulan yang keluar pun akan mengikuti pola suara yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Ini ya, vokal untuk U dan O. Hampir sama kalau U sama O. Ini U, ini O. Ya, bedanya. Kemudian E dan I. Terlihat mungkin sekilas seperti sama, E dan I, ya, tapi sebenarnya berbeda. Jadi di mana ketika E posisi langit-langit dan lidah itu akan lebih tertahan ke bawah. Kalau I, lidah akan menahan gigi, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini juga sama, kamu bisa coba di rumah. Baik anak-anak Ibu, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan dapat dipraktekkan. Seperti biasa, ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin, karena ini akan berpengaruh pada nilai kelulusan. Dari Ibu cukup, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, meskipun masih belajar jarak jauh, dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.